Iya baik, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian, silakan fokus, angka 9. Wah, ada yang ditangkap ya? Wah, mantap. Iya, kita coba lagi ya. Begini, nanti saya akan lipatkan angka yang saya sebutkan. Jadi bukan hanya satu huruf. Misalkan kita masuk ke angka puluhan, misalkan 54 itu termasuk genap ya. Jadi Bapak dan Ibu harus fokus memperhatikan angka yang saya sebutkan, ya. Oke. Iya, saya mulai lagi ya. Angka 78. Iya, ini tadi sama-sama memegang tangan. Iya, mantap. Ada yang sama-sama kurang fokus. Iya. 78 berarti tadi angka genap ya. Yang genap harus menangkap. Iya, kita coba masuk lagi ke ratusan. Fokus ya, ratusan. Iya, fokus. Iya, intinya perhatikan angka terakhirnya Bu ya. Apakah genap atau ganjil? Di sini kita lihat fokus Bapak Ibu sekalian. Iya. Oke, fokus. Ini angka ratusan ya. Angka ratusan. Silakan berdekatan Bu, jangan terlalu jauh. Jangan juga terlalu jauh. Ya, oke. Saya mulai ya. Angka 873. Iya, baik. Iya, fokus kembali. Iya, silakan Ibu menghadap ke sini lagi, masih berdiri. Iya. Iya, sebentar sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya. Regangkan badan Ibu, terserah mau seperti apa. Silakan Bu, silakan. Bapak juga. Iya, oke. Silakan untuk kembali Pak. Bu, tepuk tangan yang meriah. Iya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam materi platform fundamental. Ini juga termasuk materi yang cukup penting untuk kita ketahui. Apalagi fundamental berarti itu sesuatu hal yang sangat pokok, hal yang sangat mendasar untuk bisa kita ketahui. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu menyimak dengan baik ketika pemateri menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Sebelum saya mengundang pemateri, saya akan memaparkan biodata beliau ya. Silakan disimak Bapak Ibu sekalian. Nama pemateri pada kesempatan hari ini adalah Dr. Ahmad Abdul Razak MA. Beliau ini lulus S1 di Universitas Islamabad Pakistan, kemudian Universitas Islam Madinah. S1-nya ada 2 universitas di 2 negara berbeda. Kemudian S2-nya di UMI Makassar, Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kemudian S2-nya lagi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Dan S3-nya di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Khartoum University Afrika Selatan. Jadi pemateri pada hari ini memiliki begitu banyak gelar dan begitu banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita serap nantinya kepada pemateri pada kesempatan kali ini, dan tidak kalah hebatnya juga dengan pemateri pertama tadi. Mari kita sambut dengan meriah Dr. Ahmad Abdul Razak MA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara Bapak Ibu yang pada detik ini, menit ini, jam ini makin semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya merasa sangat bersyukur hadir di tempat ini. Iya, alhamdulillah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah semangat ya? Semangat? Alhamdulillah. Kalau begitu kita buktikan semangatnya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa betul semangatnya ini. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, semangat ternyata tidak cukup. Ya, sekali lagi semangat apa? Tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Ya? Iya. Kalau hanya semangat saja tidak ada ilmunya, akhirnya iya. Tapi akhirnya apa? Tadi disampaikan Rasul, kalau ada Mas Desi datang begini. Kayak gitu. Iya, Mas Desi, tahu Mas Desi? Iya, Mas Dev Kolektor Desi. Iya, Dev Kolektor. Jangan sampai sembunyi-sembunyi dicontohkan tadi Rasul. Kayak main petak umpet sama. Iya, Dev Kolektor. Apa? Apa wajah ini Bapak Ibu sekalian? Bisakah dengan kita? Bisakah? Bisa. Bisakah? Bisa. Iya, alhamdulillah. Iya, semangat itu akan membawa Bapak Ibu sekalian melangkah sedikit demi sedikit, akhirnya insya Allah lunas. Amin. Iya, amin dong, amin. Alhamdulillah. Ya. Dan ternyata tidak cukup amin, ya, tidak cukup hanya amin. Pertama, tidak cukup hanya semangat, cukup hanya amin. Guys, ya, ternyata yang bisa membuat ini lunas kalau cash, ya. Ganti tes menjadi cash, ya. Kembali, tidak cukup hanya semangat, dan tidak cukup hanya juga dengan hanya dan amin, tidak cukup. Coba bukti ya secara logika. Kalau kita berdoa, semangat memakan ini, semangat. Ya, semangat memakan sudah berdoa. Allahumma apa dia makan? Ya, jangan gara-gara ada masalah doa makan juga lupa. Masalah itu kalau doa makan juga lupa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa artinya itu? Sudah selama ini kita berdoa, tapi tidak tahu kita doakan. Inilah yang ulama kita mengatakan, terkadang kita itu berdoa, doa kita diibaratkan bicaranya burung beo. Kalau burung beo, assalamualaikum. Burung beo tahu tidak artinya? Nggak tahu. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, bukan saya yang bilang ya, bukan saya yang bilang, saya sembunyi berbiasa saja. Bukan saya bilang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu doa saja itu perlu kita tahu. Bagaimana mungkin sampai di hati kalau doa tidak ditahu? Ya, jangan mungkin. Paling kita, Allahumma barik lana fima razaqtana adzaban, langsung habis satu piring. Ya, Allahumma barik lana, ya Allah berikan berkah, keberkahan
fima razaqtana, atas apa yang engkau telah berikan rezeki kepada kami. Waqina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Ya ternyata apa hubungannya makan dengan api neraka? Ternyata sangat erat hubungannya. Karena kalau salah makan, ujung-ujungnya neraka. Makan dari harta riba, ujung-ujungnya. Makanya tadi Rasul mengatakan, bagaimanapun sholatnya, hajinya, apa semua tidak ada yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita mau banggakan di hadapan Allah, melakukan di hadapan Allah, lalu tidak ada hasil yang kita bangga. Saya tidak marah Bapak Ibu ya, tapi ingin membangkitkan kita punya semangat. Karena kalau orang loyo tidak ada yang selesai, tidak ada. Hanya semangat yang mampu menumbangkan benteng-benteng yang ada di depan kita. Tembok-tembok yang ada di depan kita hanya semangat yang sanggup melawannya. Kalau didatangi Mas Desi tidak semangat. Tapi sekali lagi, semangat doa tidak cukup, harus ada ilmu. Semangat doa, ilmu tidak cukup, harus ada usaha. Iya. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan materi, saya ingin mengundang saudara saya atas nama Pak Fadil Ferana maju ke depan. Ini tidak ada rekayasa, saya harus ini untuk pemerintah. Semangat teman-teman. Ayo, silakan Pak. Beliau ini Masya Allah diuji betul oleh Allah. Oke, kita sambut dengan hadir. Allahu Akbar. Kita akan dengarkan bagaimana semangat beliau, doa beliau, ilmu beliau, dan usaha. Dan ini dadakan, dan setting harus didadar. Iya. Karena itu saya persilakan kepada saudara Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demam mic gitu. Mungkin ini kali pertama saya pegang mic. Berbicara di depan teman-teman. Demam mic. Tenang. Fokus. Masa banyak yang kolektor jadi sahada. Fokus. Alhamdulillah. Mungkin begitu banyak cobaan yang lain daripada yang lain yang mungkin teman-teman mungkin hadapi. Supaya kedengaran. Ya kasih lagi. Kes. Oke, dipegangkan. Gementar tapi kamu ini. Bisa. Ini kan fokus Selama ini, kalau kami bicara, hanya satu yang saya tidak berani, Ustaz. Ya, mana, Pak? Takut biasa. Betul, karena tak pernah memang saya tampil terus terang sama berbeda. Karena tidak pernah mengalami seperti ini. Itu tadi kembali lagi ke mungkin masalah ujian. Mungkin namanya ujian kan lain-lain dan tidak ada yang sama ujiannya orang. Mungkin bergambar sama ujian saya pribadi bahwa di antara mungkin teman-teman yang lain, mungkin saya yang paling besar ujiannya di antara semua yang ada di sini. Saya katakan apa? Terkait persoalan bank,
kan saya sudah dieksekusi oleh pihak bank dan dikosongkan oleh pihak bank rumah saya sendiri. Dan alhamdulillah dari jalan itulah Allah mungkin memberikan saya hidayah, baik itu berupa ilmu, sehingga saya bisa membagikan ke teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, saya sendiri yang memperjuangkan hak itu sampai saya kembali mendapatkannya. Pengalaman pertama nih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kamu diskusi lagi. Lanjutin sekali. Kalau dia kan masa lebih banyak yang belum belum sampai lagu. Nanti ada pijat yang keringat. Keringat ada ini. Artinya ceritakan apa Intinya begini. Setiap ada keyakinan bahwa kita mampu untuk melewati semua ujian itu pasti bisa dan pasti ada jalannya. Karena saya sendiri mengalami itu. Dulu saya tidak ada pengalaman berhadapan mungkin sama pihak bank, pihak pembiayaan. Saya tadi yang disampaikan Pak Ustadz bahwa kalau ada penagih datang pasti kita di belakang layar. Tapi mungkin pada saat itu seiring berjalannya waktu, Allah selalu menguji kita dan mungkin itulah ujian yang tidak mungkin orang diuji kalau tidak ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmahnya. Yakin, karena yakin itulah yang membuat kita berani menghadapi setiap ujian. Karena yang diperjuangkan ini adalah hak. Itu. Lagi. Banyak itu. Kalau masalah pengadilan, saya nggak bisa terlalu cerita terlalu jauh karena kan penjelasannya agak rumit. Apalagi pegang ini. Tapi kan terus terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita berikan aplaus kepada Bapak ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Akhirnya Pasti bisa. selain timbul semangat, doa, usaha harus juga dimiliki ilmu kepepet. Ya, ilmu kepepet itulah yang dimiliki Pak Fadil juga. Plus-plusnya juga. Karena dikasih ini ya mendesak, akhirnya dia juga maju. Di selama ini yang ditakutkan Pak Fadil sudah terobati hati. Dan itu sudah saya rencanakan sejak tadi malam. Iya. Silakan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata inti dari permasalahan di hidup ini ada pada fundamental. Iya. Menghadapi bank itu teknik. Menghadapi eskalator teknik. Menghadapi apapun itu teknis. Jadi yang selama ini mulai hari ini saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini membuat Bapak Ibu sekalian pusing, bingung, ya, mau bank mau apa? Mulai hari ini biarkan mereka yang pusing menunjukkan kalian. Siap? Siap? Oke, mulai hari ini sampaikan saya tidak akan pernah membayar yang dilarang oleh Allah. Siap? Iya, kecuali pokoknya itu ya wajib untuk kita bayar. Sebentar, apa hukumnya ketika tidak membayar yang diharamkan oleh Allah? Iya. Apa ini? Kenapa ada ini ya?
Ini saya ibaratkan ini adalah masalah. Ya, problem. Apa itu? Bunga. Di tempat apa ini? Oh, apalagi? Di tempat yang indah. Itu adalah harapan kita semua. Oh, tapi ternyata kita ada di sini. Ternyata kita ada di sini, memiliki harapan yang begitu bagus, indah, cantik. Tapi kita ada di sini. Kita mau ke sini ada masalah, ada tembok. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati problem ini? Ya, apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kembangkan diri kita, kembangkan skill kita, datangkan semangat, datangkan ilmu, datangkan doa, usaha, sehingga kita tidak lagi berpikir di sini. Ya, kalau hanya di sini, paling bawaannya loyal. Tambah tadi ibu sudah hampir meninggal karena ada percobaan bunuh diri. Kalau orang mau bunuh diri, itu abad dan finnar selama-lamanya di neraka. Jadi alhamdulillah untuk ibu, Anda adalah orang yang sangat mendapatkan hidayah dari Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Atau kita semua di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Kita dipertemukan dengan persaudaraan, ingin membangun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap menjalankan syariat Islam? Siap. Tapi bukan berarti menjalankan syariat Islam sudah benci negara, benci presiden, bukan itu ya. Bukan. Dan sampai ada lagi salah menafsirkan, kalau begitu saya harus benci Pak Jokowi. Jangan, dia presiden kita. Siapa yang membenci pemerintah dan pemerintah itu tidak punya kesalahan, itu sama halnya dia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kembangkan kita punya diri, skill, kemampuan. Kalau kita kembangkan kemampuan kita melebihi dari masalah kita, insya Allah harapan ini bisa kita dapat, kita bisa wujudkan. Ya, maksud saya apa? Mulai hari ini sekali lagi berhenti memikirkan masalah. Berhenti. Ya, yang kita pikirkan apa? Solusinya, kembangkan usaha kita dan sebagainya. Insyaallah pertemuan besok di sesi terakhir akan diseringkan bagaimana mengembangkan usaha. Sehingga karena meskipun tahu ilmunya menghadapi bank dan sebagainya, kalau tidak punya fulus, nggak punya ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Iya, sementara di dalam teori adalah the power of cash, kekuatan memberikan nilai cash. Coba kalau datang ke bank bawa uang yang banyak sesuai dengan jumlah pokoknya. Pak bincang, saya datang bawa uang banyak, satu kantong, satu karung. Ini kalau tidak mau di ACC, bayar pokoknya saya pulang dengan uang saya. Pasti berpikir, daripada tidak dibayar, tak mending ku ACC. Sudah, ya? Paham Bapak Ibu sekalian? Oke. Selanjutnya problem. Problem itu ada dua. Ya, problem itu ada dua. Ada yang alami, ada karena sintetis perilaku. Kalau yang alami ini pasti kita lewati karena ini sunatullah. Masalah kita waktu masih SD, masih SMP, SMA pasti terlewatkan. Ya, terlewatkan tidak? Terlewatkan. Sudah tambah ini sudah lewati SMP, SMA dan lain sebagainya, kuliah dan sebagainya. Tapi yang membuat kita pusing itu juga dari ini. Ya, makanya kata teori semakin berdaya semakin tertekan. Bahasa orang tua, antre gayaan. Terlalu berdaya akhirnya sudah. Ya,
Iya. Coba Bapak Ibu sekalian, karena ada semua bukunya ya, ada semua ya. Coba ambil bukunya semua, tulis. Kalau perilaku alami nggak usah ditulis. Yang alami nggak usah ditulis. Ini saja yang sintetis. Karena gaya kita, karena perilaku kita. Tulis semua yang selama ini yang membuat Bapak Ibu sekalian terbebani, misalnya karena mau tetangga saya beli mobil, saya juga beli mobil. Tetangga saya beli AC, saya yang kedinginan. Akhirnya datang ke bank atau apa dan lain sebagainya. Silakan tulis sebanyak-banyaknya perilaku Bapak Ibu sendiri, yang perilakunya sendiri, jangan perilakunya orang lain atau perilakunya tetangganya yang ditulis, perilaku tak sendiri, supaya kita tahu bagaimana dari perilaku yang sintetis itu. Tapi panitia ada buku mungkin bisa dibagikan. Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk menulis. Pokoknya tulis sebanyak-banyaknya. Perilaku, iya perilakunya. Karena gaya, egoisme, egonya apa dan lain sebagainya. Tulis, tanya diri Bapak Ibu sekalian, oh ini perilaku saya yang membuat saya kemari. Ini perilaku saya. Kalau aku mau dibilang, tulis. Perilaku apa lagi? Takut disaingi sama tetangga, tulis. Apalagi egois, tulis. Apalagi, pokoknya tulis semua. Dan tulis nanti itu caranya supaya itu bisa hilang. Ya, tulis dulu, nanti sebentar saya jelaskan. Yang suami istri jangan saling menyalahkan. Ya, 1 menit lagi Bapak Ibu. Gunanya kenapa saya suruh nulis? Ini insya Allah berdampak yang sangat positif buat Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian bisa tahu, oh ini sifat saya yang membuat saya hari ini pusing 7 kali. Oh ini kalau sebentar burung-burung itu baru injak, saya tidak akan mau mengingatmu lagi. Oke, 3, 2, 1, cukup. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin berbagi? Ada yang ingin bercerita? Bercerita itu sama orang lain membuat kita lega. Ya? Apalagi nanti datangkan di doanya Bapak Ibu sekalian, datangkan itu, ya Allah, yang dulu saya malas, ya Allah, ini karena malas saya, ya Allah, sehingga saya seperti ini, ya Allah. Ya Allah, yang dulu sehingga saya berbohong, ya Allah, dan inilah yang membuat saya hari ini menderita, ya Allah, kebohongan itu. Malas itu buah, ya Allah, dari diri saya. Kebohongan itu buah, ya Allah, dari diri saya. Sudah, siapa yang mau bercerita? Ayo, siapa? Bapak Ibu sekalian. Tidak usah malu ya. Ayo, siapa? Yang angkat tangan, kita doakan semoga masalahnya cepat diselesaikan oleh Allah. Siapa? Berdiri dan menghadap ke sana, tenangkan. Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tulis ada 3 sifat saya. Mungkin itulah yang menyebabkan atau yang menjadikan saya menjadikan saya dapat utang. Yang pertama, selera tinggi, ekonomi pas-pasan, jadinya ujung-ujungnya utang. Yang kedua, bercita-cita tinggi menjadi orang sukses, tapi menggunakan uang riba, jadinya miskin juga. Yang ketiga, ingin memiliki yang belum bisa kita miliki, contohnya mobil, ujung-ujungnya kredit, masuk di riba lagi. Terima kasih. Ada lagi dari bapak-bapak mungkin? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman. Yang menyebabkan saya kemarin mengambil uang bank itu karena dilandasi oleh sifat terlalu angkuh, sombong. Dengan artian itu uang riba saya mampu bayar untuk bulan kedepannya. Ternyata itu semua sudah diatur oleh Allah SWT tentang rezeki kita, berapa kita mau dapat tiap bulan. Satu di saya itu tadi, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan itu? Karena terlalu cepat mau dibilang usaha sukses. Ternyata ada semua prosesnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita berikan semua luas kepada Bapak kita yang terakhir. Masya Allah. Jadi yang bersyukur ya sudah kita tulis sifat-sifatnya dan berjanji di hadapan Allah nanti untuk tidak melakukannya lagi. Ya, memang kalau kita tidak mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, masalah. Ya, masalah. Betapa banyak bermasalah hari ini karena tidak tahu, tidak mampu membedakan mana kebutuhannya dan mana keinginan. Kalau kebutuhan ya wajib, kalau keinginan ya tunggu dulu. Kalau mampu ya silakan, kalau enggak sabar. Ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Islam the way of problem solver. Islam itu menghadirkan solusi yang terbaik pada permasalahan apapun permasalahan itu, mudah di tingkat pemerintahan, ekonomi dan lain sebagainya. Itu semua solusinya ada di Islam. Karena kenapa? Islam itu adalah agama terakhir. Pasti solusinya ada di dalam Islam. Karena kenapa? Ulama kita mengatakan al-aslu fil af'ali al-insan at-taqayyud bi hukmillah. Sesungguhnya setiap perbuatan umat manusia ada aturannya, ya. Ada sebab akibatnya, ada trade-off-nya, ya, ada nilai pertukarannya. Kalau ada orang mau langsung cuma kaya, ada nilai tukarnya. Mungkin mau langsung, tapi ternyata pertukarannya adalah menderita. Ya, adanya manusia itu ini, manusia ada berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah itu ada aturannya, ada hukumnya. Bagaimana ketika kita sholat? Yang diperbaiki apa? Yang diperbaiki apa kalau sholat? Apa? Niat, apalagi? Ya? Bacaan, apalagi? Khusyuk. Apa? Khusyuk, apalagi? Apakah kita langsung kalau mau datang waktu duhur misalnya tadi waktu duhur langsung perbaiki niat khusyuk Allahu Akbar? Ada? Masih ada wudu. Bagaimana bentuk khusyuknya sholatnya? Kalau tidak wudu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Apapun berwudu tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, kakinya duluan. Atau pada saat cuci kaki ada air, tendang-tendang ada biasa. Ada banyak di masjid. Kebetulan kalau misalnya saya pergi khutbah Jumat di Makassar itu,
Kalau saya dapati jamaah seperti itu, saya langsung bilang, "Tabe Pak, kalau mau diterima sholat tak, perbaiki wudhu tak." Biasa saya contohkan. Nah, apalagi kalau anak muda, bagaimana apalagi Pak Ustaz? Maksud saya contohkan. Jadi kalau kita contohkan sama orang, kemudian orang itu mendapatkan ketenangan dalam beribadah, kita juga dapat pahalanya. Yaitu diantaranya hukumnya kita ketika mau berinteraksi dengan Allah. Ada banyak. Pertanyaannya sudahkah kita pelajari? Ya, anggota wudhu yang wajib dibasuh apa? Ya, apa? Ya, apa rukunnya wudhu? Rukunnya ada 6. Ini 5. Ya, itu niat, basuh muka, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Adapun tangan tadi awalnya itu adalah sunnah. Itu perlu kita pelajari. Kemudian selanjutnya hubungan kita kepada selain diri kita, pada makhluk lain, pada selain manusia. Siapa? Binatang. Siapa lagi? Rasulullah mengatakan kalau ibu-ibu sudah masak, itu air panas itu jangan langsung ditumpah. Kalau langsung ditumpah ke tanah, ada semut, ada apa di situ, kesakitan. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ketika makhluk itu menuntut di hadapan Allah, ya Allah, saya mati karena dia. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Atau boleh jadi tanah juga itu yang merasakan panas dari air panas yang kita buang, dia mengatakan, ya Allah, jauhkan dari rezekimu yang halal. Akhirnya, makanya perlu dipelajari. Tidak cukup hanya semangat. Kemudian nafsihi, diri kita. Ada juga dengan diri kita. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Ada. Ya. Bagaimana sholat tepat waktu, menghargai diri kita sendiri, itu ada hukumnya. Ada aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain diri kita sendiri, itu ada kepada orang lain. Ada bagaimana interaksi kita pada tetangga dan sebagainya. Ada peringatan Rasulullah SAW, terutama pada ibu-ibu yang lagi masak. Kalau bau dari aroma dari masakan kita dicium ke tetangga kita, Rasulullah mengatakan bagikan. Yang tahu ibu-ibu yang selama ini setelah masak ambil kipas angin, arahkan ke tetangga. Tidak ada di sini ya, tidak ada yang mengaku. Tidak seperti itu ibu ya, tidak seperti itu. Jadi itu ada, ini ada semua aturannya. Sampai bank negara di sini ada aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun menghadapi bank, ada aturannya, ada ilmunya. Jangan serta-merta datang di bank, hei Pak Pincang, datang di situ sudah. Kali Pak Sapam suruh kita untuk keluar. Diusirnya kita Pak Sapam di bank itu dan lain sebagainya. Kalau kita punya etika, selamat siang Pak, assalamualaikum. Ada yang saya bisa bantu? Iya, lunaskan utang saya. Nah ya, mungkin pertama kalau misalnya kita sampai di bank, ya mungkin kita saya mau ketemu dengan Pak Binca dan insya Allah teknik untuk menghadapi bank itu insya Allah besok akan dibahas tuntas oleh konsultan andalan kita Ustaz Aiman. Tepuk tangan dulu Ustaz Aiman. Iya. Beliau pakarnya Pak. Masya Allah. Subhanallah. Baik. Dan semua aturan itu diikat dalam konsep yang namanya syariah. Ya syariah. Mau anaknya bapak ibu sekalian cerdas, maka didik dia berdasarkan syariat Allah. Ya. Kemudian al-ahkam al-khamsah ini ada nama al-khamsah. Ada yang wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Kalau wajib apa hukumnya wajib?
Dari hukum syariat ini hukumnya ada 5. Wajib itu apa? Wajib untuk dilaksanakan. Sunnah jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan kerugian. Ya, selamat datang Pak Haji. Masyaallah, panjang umur. Subhanallah. Silakan duduk, Pak. Ya, sunnah itu ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan kerugian, karena tidak dapat pahala. Ya, contohnya sunnah senyum, dapat pahala. Tapi jangan senyum sama tembok ya. Itu namanya orang stres karena utang. Kalau mubah, apa itu hukumnya mubah? Mubah apa mubah? Ya, dipilih. Mubah itu sesuatu yang tidak melanggar sunnah, tidak melanggar yang wajib. Kita pilih bermanfaat atau tidak. Ya. Yang makruh. Kalau makruh itu mendekati yang haram. Ditinggalkan dapat pahala, dilaksanakan bisa menjadi berdosa. Contohnya apa? Merokok. Sembunyikan, saya sembunyikan. Banyak ahli hisab di sini. Iya, itu ulama itu mengatakan jadi ada dosa. Cuma itu bisa mendekati yang haram. Kapan mendekati yang haram? Ketika rokok itu menyebabkan bapak-bapak sekalian sakit. Iya. Kakek saya kan aslinya Yaman. Orang Yaman. Jadi datangnya sama sepupunya dari Madinah di sini di Indonesia. Kakek saya tuh perokok berat. Sepupu satu kali mengatakan haram. Apa jawabannya? Anta haram, wa ana halal. Artinya selagi tidak mendatangkan mudarat, ya. Tapi kalau sudah ada nih pas menghisap pertama, lima orang ini dia saya. Pokoknya sudah dia harus diberhentikan kalau bisa hentikan, ya. Kalau sudah merokok hisap satu kali, saya juga ahli dulu. Kalau sudah pas hisap pertama, sudah berhenti, itu sudah haram, ya, itu sudah haram. Jadi tidak usah lagi dijelaskan apa itu haram. Haram itu ketika dilaksanakan mendapatkan dosa, ketika ditinggalkan mendapatkan pahala. Riba haram atau tidak? Haram, jadi tinggalkan. Nah, kita kalau meninggalkan mendapatkan pahala. Jadi kita bagi. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, ini yang dilaksanakan, maksimalkan juga yang sunnah, yang mubah itu dipilih. Kalau bermanfaat buat kita, laksanakan. Tapi kalau tidak bermanfaat, jangan dilaksanakan ini yang mubah. Contohnya main domino, nonton bola tengah malam. Nonton bola itu mubah, boleh, tidak haram. Main domino juga boleh. Tapi pertanyaannya, apa manfaatnya? Kalau manfaatnya kurang bagi kita, tinggalkan. Ya, olahraga mubah boleh, tapi manfaatnya banyak. Makanya laksanakan olahraga tiap pagi, jogging dan sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini laksanakan yang wajib, maksimalkan yang sunnah, pilih yang mubah. Yang bermanfaat laksanakan, yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya, siap? Ya. Apalagi yang makruh dan haram sudah tinggalkan. Bapak-bapak sekalian, yang makruh tadi apa? Sudah siap meninggalkan? Pak Haji Ilham hanya senyum-senyum di belakang. Iya. Ayo. Ada namanya fikih aulawiyat.
Fikih auliat itu adalah kaidah prioritas dalam Islam. Apa yang harus kita prioritaskan ketika ada dua masalah yang mendatangi kita? Dua masalah itu apa? Haram dan wajib. Kalau haram dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau haram ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau yang wajib dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kebalikan. Bagaimana ketika di sini kita diperlihatkan dua kondisi ini, apa yang kita harus pilih? Ada dua pilihan, antara yang haram dan yang wajib. Maka kita harus pilih untuk meninggalkan yang haram. Jangan dulu melaksanakan yang wajib. Kalau ini dua pilihan, ya, contohnya tadi riba. Riba hukumnya apa? Haram, maka tinggalkan. Bunga hukumnya apa? Haram. Tapi kalau salah ya jadi haram. Ya saya maksud bunga-bunga yang di taman, kamarnya Pak Andi ya, Pak Hilmi. Ya bunga-bunga di depan rumahnya itu haram. Tapi kalau yang di bunga yang di tempat-tempat elit itu yang haram. Itu yang dibahas. Mau masjid, mau apa, mau bank konvensional, mau bank syariah, ya, bank apa? Bank syariah. Ya, bank syariah. Maaf ya, saya sudah tidak ini lagi ya. Oke, kita analisa fakta utang riba. Pokok utang di mana? Wajib atau haram kita bayar? Wajib. Bunga? Haram. Denda, penalti? Ongkos lainnya? Haram. Jadi ini wajib, haram. Jadi bagaimana? Harus apa? Harus ditinggalkan yang tiga ini. Ya, tanya pada diri sendiri, betulkah yang kita lakukan? Atau malah kita laksanakan tiga ini, yang ini? Ya. Maka sekali lagi, yang dahulunya kita sibuk memikirkan biarkan hari ini mereka yang sibuk memikirkan kita. Di mana itu kemarin? Di mana sudah tidak usah. Kalaupun ada Mas Desi datang di rumah kita, persilakan masuk, tidak usah lagi. Udah bukakan pintu. Walaupun saya masuk, ibu Pak masuk. Wih, duduk. Mau minum apa Pak? Yang panas, yang hangat atau yang dingin? Bayar di utang tak dulu. Tenang Habis, pasti saya bayar utang. Karena Islam mengajarkan, Allah mengajarkan saya untuk membayar utang. Mau minum apa Pak? Yang dingin, yang panas, yang hangat? Pasti dia bilang, bayar ini. Mana sabar dosa kalau dia paksakan kita. Siapapun, bagaimanapun marahnya orang di depan kita, ketika kita sentuh hatinya, demi Allah, hatinya akan tersentuh. Ya, demi Allah hatinya akan tersentuh. Coba kalau datang. Selama ini kenapa Mas Desi itu marah-marah kan kita sembunyi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tidak Waalaikumsalam. Anda menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum. Dia marah. Coba kalau misalnya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita. Iya. Kalau seperti itu insya Allah tenang. Bahkan mungkin dia akan memberikan solusi. Oh begini pada caranya. Jual itu aset tak, saya akan carikan lagi pembeli. Kita juga dapat untung, saya juga dapat untung riba.
baru kita sama-sama dapat memberikan pelunasan pokoknya saja. Bisa jadi seperti itu. Itu kalau dihadapi dengan hati ikhlas. Tapi itu sifat itu bisa kita dapatkan ketika mendapatkan fundamental keimanan. Kalau iman kita tidak kuat, sudah baru dibilang Assalamualaikum. Datang sih, datang. Makanya iman itu harus kuat. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, iman sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk dirinya. Iya. Kenapa tadi Pak Fadil tegar tetap semangat menghadapi? Karena fondasi iman sudah kuat. Ya, yang dahulunya tadi itu nggak sempurna tadi. Tadi malam juga Pak Fadil cerita, yang dahulunya Ustaz saya hampir bunuh diri. Sudah hampir mati. Untung tidak mati, seandainya mati tidak ketemu Kak. Ya, tapi karena takdir yang mempertemukan saya dengan Pak Fadil, saya ke Pak Fadil, ditakdirkan Allah untuk tidak jadi bunuh diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kalau semangat pasti powerful. Ya, bagaimana kamu mencari rezeki yang banyak kalau tidak semangat? Istrinya dulu bilang, Pak, angkat ini sana. Ditanya kan nanti baru ketemu dengan Mas Desi. Apa minggu bilang baru? Aduh, belum ada tantangan sudah dipikir. Bagaimana? Stop, sifat seperti itu. Karena sifat mewujudkan sesuatu yang tidak terjadi sama halnya mendahului Allah. Tidak usah datangkan pada diri Bapak Ibu sekalian, tanamkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji kita kecuali sanggup kita lakukan. Tadi ibu yang banyak tadi utangnya itu karena Allah paham Anda sanggup, maka lewati. Sempadi Pak Fadil diberikan ujian begitu banyak karena sanggup. Kalau mungkin karena saya mungkin dianggap Allah tidak sanggup, makanya saya tidak dikasih ujian seperti itu. Iya. Dan apa yang disampaikan Allah pasti benar. Ada yang ragu di sini kepada Allah? Ada yang ragu? Kalau Anda ragu sedikit saja keraguannya, maka habis kehidupan kita. Ya habis kita kalau kita ragu kepada Allah. Yakin Allah memberikan solusi Bapak Ibu sekalian? Yakin? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, melaksanakan kewajiban terdahulu daripada yang sunnah. Tadi yang wajib, sunnah, mubah. Kalau ada wajib ya laksanakan yang wajib. Jangan gemar berzakat, sedekah Jumat, tapi yang wajibnya dilupakan. Jangankan dua-duanya. Tapi kalau dipertemukan dua ini, dahulukan yang wajib. Untuk menyempurnakan kewajiban gimana? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini. Mungkin hari ini kenapa kita seperti ini banyak masalah? Karena ini yang kita angkat ini. Sudah sukses nih, Mak, datang ke rumah. Ada makan-makan di sini. Kenapa nggak dijemput itu ibunya? Iya, sudah sukses main perintah. Mak, sini. Allahu Akbar. Tahu tidak? Setetes air mata ibu kita jatuhkan karena perbuatan kita. Lam yarih rihal jannah, tidak akan pernah kita mencium baunya surga. Satu tetes. Tanya pada diri Bapak Ibu sekalian, yang sampai dosa kepada kedua orang tua kita itu membuat kita hari ini tersiksa. Ya, yang sampai tahu kepedulian kita kepada generasi kita, anak-anak kita. Yang sampai karena itu juga ada orang tua tidak peduli kepada anaknya karena sibuk, sudah
Allah bilang, amalan terbaikku itu adalah anak. Allah selalu mengatakan amalan terbaik saya untuk umat manusia adalah keturunannya. Ada yang tidak peduli terkadang. Jangan peduli, jangan kau ganggu apa, jangan kau ganggu ayah, jangan kau ganggu diri, sibuk. Siapa yang sering seperti itu? Maka pantas kalau hidup kita seperti ini. Karena Allah sudah berjanji, siapa yang tidak peduli kepada orang tuanya, siapa yang tidak peduli kepada anaknya, maka hidupnya akan disengsarakan oleh Allah. Ya, terutama dari hal yang membuat kita tidak peduli dengan anak, dengan orang tua. Mungkin perasaan kita hari ini tidak suruh-suruh ibu bapakku datang, mak datang di rumah dengan bahasa yang bagus, assalamualaikum, mak datang di rumah, ada acara seperti ini. Itu sudah memerintah ibu, memerintah bapak kita. Ya, selama ini kita tidak sadar. Saking pentingnya menghargai orang tua untuk sebagai penyempurna kewajiban kita. Ada seorang pemuda yang ingin pergi berperang bersama Nabi. Nabi bertanya, bagaimana orang tuamu? Orang tuaku hidup tapi masih sakit-sakit gitu dong. Rasul mengatakan pulang dan rawat orang tua. Padahal pahala jihad itu kalau mati langsung masuk surga. Tapi ternyata pahala jihad tidak akan pernah didapat kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yang kedua, baru sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Ya, siapa yang tidak sholat tepat waktu sudah. Sholatnya sholat subuh, tapi tambahannya hak menjadi subuh hak. Sholat subuh juga butuh hak. Sholat subuh jam 6, sholat subuh jam 7. Seperti yang tidak tadi malam lagi Pak Fadil ceritanya sebelum dia sadar. Sholat subuh jam 7. Apa mau didapat sholat subuh jam 7? Itu harusnya sholat duha. Ya itu Bapak Ibu ya, ini sholat duha ya. Jangan tunda-tunda karena pekerjaan sudah sampai sebentar baru asar. Sebentar baru paman, sebentar baru pertama akhirnya terlupakan. Ya Allah, seandainya tadi sholat sebelum saya hitung uang. Lagi uang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa? Baca Al-Quran. Sedekahnya maka kita setiap hari pas bangun tidur adalah membaca Al-Quran. Ya, sampai pas bangun, mana nih HP-ku? Bang, jam 5, sebentar baru bangun. Harusnya bangun pergi wudhu. Yang juga pas bangun karena mau baca Al-Quran, mau mengeluarkan sedekahnya maka bangun langsung pergi baca Al-Quran. Belum berwudhu apa dan sebagainya. Ya juga seperti ada akhlak kita. Yang baca Al-Quran sebelum baca adalah berwudhu. Kemudian ini baru ikhtiar terakhir. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Sholat onta yang baca Al-Quran, ikhtiar terakhir, usaha itu terakhir. Ya. Baik. Kemudian menyempurnakan ikhtiar. Bagaimana menyempurnakan ikhtiar? Bekerjalah keras. Ya, harus bekerja keras. Ya. Jangan santai-santai. Utang mau coba bayar lunas utangnya, tapi malas. Duduk duluan, minum teh duluan, dan tidak boleh santai-santai. Bekerja super cerdas. Bekerja keras tidak cukup, tapi harus cerdas. Kemarin panas ya. Kemarin ada pengusaha itu ya, yang bawa barang kemana-mana. Ya tapi tidak kerja cerdas, akhirnya manajemennya itu tidak tepat, amburadul manajemennya. Manajemen itu harus diperbaiki. Ya bagaimana memisahkan antara keuangan keluarga dengan uang usaha. Itu harus terpisah, jangan disatukan. Kalau disatukan ambil dulu.
beli dulu, pas terakhir cek operasional sekian, omsetnya sekian. Kenapa kurang? Sudah kita membelikan beras. Tidak sadar karena tidak cerdas dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah bekerjalah dengan ikhlas. Kalau kita berbuat apapun yang kita laksanakan ketika tidak ikhlas, tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Kalau misalnya ada yang datang di tempat ini, tadinya tidak ikhlas, niatnya bukan karena Allah, niatnya datang di sini karena untuk lunas utang, itu bukan karena Allah. Hari ini sekarang perbaiki niat supaya kita datang di sini belajar bersama, sharing bersama, kita mendapatkan pahala dari Allah. Ini kan karena Allah, ya. Kemudian selanjutnya adalah menyempurnakan amalan sunnah. Bagaimana menyempurnakan amalan sunnah? Salat duha. Salat duha itu kunci rezeki kita. Apa? Allahumma duha bahauka. Kalau jauh dekatkan, kalau dekat jadikan itu milik saya. Kalau susah yassirhu, mudahkan. Ya. Kalau banyak masalah, jadi kita tanamkan solusi. Ini salat duha, salat tahajud juga begitu. Ya. Bagaimana pengusaha seorang Abdurrahman bin Auf itu salat duha tidak pernah terputus, salat tahajud tidak pernah terputus. Padahal dia ada seorang pengusaha yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Itu salah satu amalannya Ustaz Fadil itu, Pak Fadil itu tenang hatinya itu memperbanyak istighfar. Tadi malam saya korek-korek Pak Fadil, oh ini iya, ini perbanyak istighfar. Ada seorang ulama didatangi orang, wahai ulama, saya menambah usaha saya seterus ini tapi tidak untung-untung, saya rugi terus. Ulama itu mengatakan perbanyak istighfar. Ternyata istighfar itu mampu mendatangkan banyak solusi. Kemudian menjauhi yang makruh bagi ahli hisab. Ya, jauhi yang makruh. Ya, bukan hanya itu ya, bukan hanya merokok ya, bukan, banyak yang lain. Ya. Kemudian yang makruh itu ada tidur setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Itu makruh. Rasulullah yang melarang, la tanam ba'da sholat subuhi wa sholat asar. Jangan pernah tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Karena ternyata di California University ini diteliti. Kenapa itu Muhammad, nah bukan orang Islam, kenapa itu Muhammad melarang umatnya tidur setelah sholat asar? Ternyata kesimpulan itu, ternyata kenapa dilarang? Ternyata nyamuk malaria itu menyerang di waktu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar bagi orang yang tidak bergerak. Kan tidur kan tidak bergerak. Ada yang bergerak sih kalau tidur? Paling bergeraknya sekali-sekali. Jangan dulu bilang tidak, Pak. Paling bergerak. Nah, paling itu. Kalau ini bergerak, kan kaki bisa digigit nyamuk malaria. Kemudian yang selanjutnya adalah perbuatan sia-sia. Touring, hobinya Pak Ilham. Tuh Pak Ilham kalau pasang status nih, ada nih ada, masya Allah, subhanallah. Jadi anggota hadari itu yang tersimpan nomornya di saya tahu status saya ini. Ya hobi itu ya boleh, tapi kalau hanya sia-sia, artinya sia-sia ini mubah ya, boleh. Touring itu nggak dilarang, boleh. Tapi kalau setiap hari touring, gimana caranya mau bayar utang? Yeah. Merokok ada saya merokok.
Aduh, mendengarkan musik. Ini mendengarkan musik ya. Artinya yang dimaksud musik di sini adalah musik yang membuat kita melanggar syariat Allah. Musik-musik yang mendatangkan semangat ya silahkan boleh. Atau syair-syair yang mendatangkan semangat boleh. Contohnya ruhul jadi di jasadil umam mujahid dulu apa jiwa bangsa. Nah itu misalnya, itu contoh saja. Saya tidak tahu menyanyi. Tidak usah ditulis. Ada Al-Quran terkait utang. Ini ya, ada Al-Quran terkait utang. Masih semangat Bapak Ibu? Hadir. Luar biasa. Allah Akbar. Oke, baik. Ada Al-Quran terkait utang. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Pertama, mencatat. Jangan tidak dicatat itu utang. Ini Al-Quran Allah yang merendahkan. Itu tepatnya di surah Al-Baqarah. Surah ayat yang paling panjang satu halaman itu. Itu ada 15 baris. Itu satu halaman sebelum yang halaman terakhir surah Al-Baqarah. Juz 3. Mencatat, kemudian menghadirkan saksi. Siapa saksinya? Ya. Kemudian ada barang jaminan. Ada jaminan, tak ada jaminan tak kita perlukan. Ya. Minimal kita jaminkan diri kita sebagai orang yang bisa dipercaya. Kemudian ada penjamin, siapa penjaminnya? Kayak kita dan sebagainya. Ya ini adalah kebutuhan. Ini harus kita lakukan. Setelah mencatat, pilih mana utang yang paling kecil sampai yang terbesar. Yang paling kecil yaitu yang didahulukan dibayar. Jangan yang banyak dulu, yang kecil, supaya bisa segera lunas. Oke. Fundamental komitmen form, ya. Coba Bapak Ibu sekalian, silakan ini dicatat. Dicatat apa? Dicatat ini, dicatat. Catat baik-baik. Kalau perlu tulisan seperti ini juga. Alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu karena kini aku telah berkomitmen untuk melaksanakan hal-hal yang fundamental selama beberapa hari. Kalau 99 hari, akan targetkan bisa lunas utang ya, silakan. Kemudian agar segala permasalahan hidup dan utang-utangku segera selesai, yaitu dengan melaksanakan tahajud berapa rakaat per malam. Bukan tahajud per hari ya, karena dia dilaksanakan malam hari per malam. Kemudian duha itu di pagi hari berapa? Kemudian istighfarnya berapa kali? Atau apa yang lain, amalan-amalan yang lain, sholawat atau apa dan lain sebagainya. Itu bisa, ya. Setelah Bapak Ibu sekalian nulis, yang membuat kalau ini Makassar ya, kalau bisa diganti pare-pare. Tanggal berapa hari ini, bulannya berapa, tanggal 22. Yang membuat tulis namanya Bapak Ibu, saksi orang 1, saksi 2. Ya. Tulis, kemudian itu nanti di kamarnya Bapak Ibu. Tempel di kamar. Ini harus saya lakukan. Supaya setiap bangun atau mau tidur langsung dilihat, oh ini amalan saya belum terlaksana. Karena yang inilah yang insya Allah mendobrak tembok-tembok penghalang kita untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Silakan tulis, kalau tahajudnya hanya bisa 2 rakaat, 2. Jangan dipaksakan. Kalau sanggup memaksimalkan sampai 21 rakaat, silakan. Kalau hanya 11 rakaat, silakan. Kalau hanya 4 rakaat, silakan.
Ya. Ya ini yang harinya ini ya. Ini betul-betul kalau 99 hari, kalau misalnya tertinggal 1 hari, ulang lagi. Ini komitmen. Kecuali kalau ibu-ibu yang masih berhalangan masih haid, nah itu tidak termasuk itu. Kalau bapak-bapak tulis berapa hari komitmennya, saya yakin kalau betul istiqomah melaksanakan, insya Allah masalah-masalah kita itu akan segera diselesaikan oleh Allah. Ya. Gimana Bapak Ibu sekalian, sudah? Ya. Jadi tadi yang perilaku yang tadi itu yang Bapak Ibu sekalian tulis, perilaku buruk ya, yang membuat Bapak Ibu pusing-pusing. Datangkan di sholat tahajud Bapak Ibu sekalian di doanya. Ya Allah, alhamdulillah hari ini misalnya dulu malas, alhamdulillah saya sudah rajin ya Allah. Ya, itu yang sifat buruk itu tidak usah lagi disebut, tapi kebalikannya. Malas kebalikannya rajin, berbohong kebalikannya jujur. Ya, alhamdulillah ya Allah. Itu cara berdoa yang saya dapatkan dari ulama-ulama yang saya tempati belajar. Doanya jangan meminta, dia bilang seperti ini, tapi bukan juga berarti salah ya. Dia bilang seperti ini, jangan meminta ya Allah jadikan saya orang yang bersyukur. Kalau jadikan saya orang bersyukur berarti belum bersyukur. Ya Allah jadikan saya orang yang sukses berarti belum sukses. Tapi merubah doa itu menjadi ya Allah alhamdulillah saya sudah sukses ya Allah. Alhamdulillah saya sudah rajin ya Allah. Jadikan itu pembuka doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya bahasa Indonesia ya. Sampai detik tadi doa makan tidak tahu. Bahasa Indonesia saja. Alhamdulillah ya Allah. Saya bersyukur atas segala sesuatu. Saya bersyukur atas tiap-tiap sesuatu yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya orang yang beriman. Alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan rezeki yang halal. Alhamdulillah ya Allah, saya jelaskan. Jadikan bahasa yang positif. Mungkin selama ini doa kita mengatakan, ya Allah jadikan saya orang yang bersyukur. Makanya tidak syukur-syukur. Tapi itu bukan berarti salah kalau seperti itu doanya. Rubah kepada yang bisa bahasa yang lebih positif lagi. Ya. Alhamdulillah ya Allah atas rezeki yang halal. Bukan kalau mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, siapa yang bersyukur aku tambahkan. Kita bersyukur atas nikmat. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Alhamdulillah ya Allah saya apa dan sebagainya. Itu bawa dalam tahajud kita, bawa ke doa kita, bawa ke istighfar kita. Istighfar ini itu ya sifat-sifat yang malas. Astagfirullah, rasakan itu malas. Artinya datangkan itu ya astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Datangkan yang seperti itu supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siap Bapak Ibu? Siap melaksanakan pemintanya? Pak, berapa hari? 99 hari itu lama Pak? Iya, lama. 3 bulan sanggup melaksanakan 3 bulan. Kalau tidak sanggup berubah sekarang. Saya hanya mampu 30 hari ya Allah, 30 hari. Bapak berapa hari? Sudah ragu. Sekarang 30 hari komitmen. Ibu berapa hari? Ya, Ibu berapa hari Bu?
30 hari, Bu. 99 hari. Harus komitmen. 30 hari. 99 hari. Oh, Masya Allah, subhanallah, 30 hari. Oh, makan dua. Ibu, 99 hari. Oke, yang lain jawab dalam hati. Padahal Allah itu suka kita kalau kita itu berlama-lama dengan Allah. Tadi yang suka sudah ditulis ini mau 30 hari, ya Allah. Allah suka itu ketika kita berlama-lama dengan Allah. Allah suka. Ya. Allah suka. Orang yang memperbanyak ibadahnya kepada Allah, maka dunianya akan didekatkan. Ya, orang yang memperbanyak ibadahnya kepada Allah, maka dunia itu akan mengejar. Mungkin dikejar dunia, Bapak Ibu. Bukan kita lagi yang mendekat, bukan, tapi dunia yang mendekati kita. Karena kita harus jangan perlu mendekat. Sama si sibuk ibadah kepada Allah. Enak tidak kalau seperti itu? Enak, bagus. Ya, sekali lagi Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari kesulitannya dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin dikeluarkan dari kesusahan? Siapa? Siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Siapa yang mau? Saya. Oke, katakan saya mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, waktu istirahat di belakang sudah mengkode saya. Insyaallah setelah kita istirahat kami break, kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Sekian dari kami. Allahumma ila hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada materi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, baru-baru kita sudah mendengarkan materi platform fundamental. Ini ilmu yang sangat bermanfaat.